Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang saya hormati pendiri Yayasan Pelita Alam, Abah Haji dan Ibu Haji. Yang saya hormati Dewan Penasehat Yayasan Pelita Alam, yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan, yang saya hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMK Pelita Alam beserta jajaran Bapak dan Ibu guru. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid yang dalam kesempatan ini alhamdulillah hadir. Yang saya banggakan, yang saya cintai peserta munaqashah angkatan tahun 2026. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka wisuda tahfidz Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah acara ini Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya maghfirah dan rahmatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana begitu banyak kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga nilainya tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat tersebut di tengah-tengah kesibukan kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di acara yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta umat hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari awal bulan Juni sekalipun di hari libur jadwal LPTQ senantiasa padat, termasuk pagi ini walaupun disampaikan tadi malam. Alhamdulillah kadang-kadang kalau Allah tidak mengizinkan tidak bisa hadir. Tadi malam sudah berencana karena hari Ahad itu biasanya mudik santri di pesantren di Banten. Tiba-tiba ada telepon dari staf, Pak Kiai, Pak Ketua Pelita Alam mohon dihadiri langsung oleh Ketua LPTQ. Akhirnya saya membatalkan acara mudik anak santri di pesantren di Banten, menjadikan wasilah. Mudah-mudahan ini karena semata-mata cinta saya terhadap penghafal Al-Quran.
Saya menghafal Al-Quran tahun usia 16 tahun. Selesai usia 20 tahun. Menjadi delegasi ke internasional tahun 2009 beserta 30 juz dari utusan negara. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan para penghafal Al-Quran sejumlah 87 negara yang diselenggarakan di Dubai Internasional. Alhamdulillah saya pernah menjadi duta Indonesia di ajang MTQ Internasional 30 juz. Alhamdulillah. Pertama yang saya sampaikan, putra putri kita, saya pikir ini kelas 6 semua, ternyata dari kelas 1 bahkan TK ya. Perlu diketahui hasil musyawarah Dinas Pendidikan dan dinas terkait di Kota Bekasi yang langsung dihadiri oleh Pak Wali Kota memutuskan tahun ini jalur prestasi mendapat penghargaan alhamdulillah 2% untuk jalur prestasi. Yang sebelumnya 0,5%, tahun berikutnya naik 1%. Tahun ini alhamdulillah naik lagi menjadi 2%. Dari 13 sampai 14 kelulusan SDMI, maka 2%-nya itu jalur prestasi. Luar biasa. Ada sekolah yang menargetkan 2 juz, ada yang 3 juz. Dan sekarang SMP MTSN yang ada di Kota Bekasi sudah menaikkan lagi poinnya. Bagi mereka yang mempunyai prestasi di tingkat internasional, maka poinnya 50. Prestasi baik non akademik maupun akademik, 50 juara 1 internasional. Untuk juara 2 internasional poinnya 40. Untuk juara 3 internasional poinnya 30. Untuk juara provinsi tingkat atau juara 1 di semua cabang apa saja, termasuk secara individu, misal olahraga, badminton, bulu tangkis, pencaksilat, apalagi yang diselenggarakan mempunyai prestasi tingkat provinsi, juara 1 nilainya 30, juara 2 25, juara 3 20. Poin yang diberikan oleh panitia SPMB tahun ini. Untuk juara tingkat kota, jika putra putri Bapak tahun ini ada yang lomba di tingkat kota, misalnya taku, kaligrafi dan lain sebagainya, termasuk cabang olahraga, juara 1 poinnya 20, juara 2 18, juara 3 16 poinnya. Sedangkan jalur tahfidz khusus diberi penghargaan per 1 juz poinnya 10. Saya berharap untuk tingkat SD, kelulusan SDMI minimal 3 juz, maka akan mendapatkan poin 30. Karena per 1 juz diberikan poin 10. Semakin banyak juz yang diraih, maka semakin tinggi poin yang didapatkan ketika masuk ke sekolah negeri yang ada di Kota Bekasi. Yang pertama. Yang kedua, saya melihat perkembangan putra putri kita dalam menghafal Al-Quran. Alhamdulillah tahun 2025 kami mendata sekitar 1.200 anak yang telah menghafal 1 juz, 2 juz sampai 5 juz. 1.200 peserta. Sertifikat kami keluarkan, itu ada datanya di LPTQ. Dan tahun ini
luar biasa. Quran semangat banget ya. Kami mengeluarkan sebelum sampai akhir tahun, Baik dah. baru pertengahan tahun ini Semangat ya. sudah di atas 1.200. Perkiraan kami akan kami cek di akhir tahun nanti, menjelang sekitar Oktober atau November nanti, dicek secara menyeluruh dan kami akan melaporkan dan bisa dilihat di IG LPTI, lpti.kota Bekasi. Silahkan dilihat kegiatan munakosah, kegiatan wisuda, kegiatan MTQ yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah hadir di IG LPTI. Setelah ini nanti saya minta dokumen, kirim ke LPTI, insya Allah akan kami publikasikan di IG LPTI. Insya Allah Pak Wali Kota dan jajaran pemerintah yang ada di kota akan ikut menyaksikan, ikut melihat. Yang berikutnya, setelah putra putri kita menghafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, jangan dulu terlalu berlebihan untuk membanggakan mendapat sertifikat dan trofi. Tugas kita belum selesai, tugas kita masih panjang. Apa diantaranya? Anak-anak saya pesan, menghafal Al-Quran jangan dijadikan tujuan semata-mata ingin mendapatkan sertifikat. Nilainya tidak seberapa. Ngafal Quran niat nawaitu lillahi ta'ala. Siapa orang yang menjaga Al-Quran, siapa orang yang menggabungkan Al-Quran, siapa orang yang memuliakan Al-Quran, Allah berjanji Allah akan memuliakannya dunia dan akhirat. Itu sudah dipastikan. Maka peranan, siapa yang harus berperan di sini? Ketika ada di lembaga pendidikan tentu bapak dan ibu guru. Ketika ada di rumah, penekanan pertama adalah ada di orang tua. Orang tua yang mana? Yang disebutkan tadi saya bacakan dalam muqaddimah surah Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitaba allazina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jika bapak dan ibu saat ini sudah tidak bisa menghafal Al-Quran, terbentur dengan usia, terbentur dengan kesibukan kerja, maka bapak dan ibu punya generasi putra putri, cucu, cicit bahkan sekalipun, dorong mereka untuk bisa menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Maka bapak dan ibu termasuk bagian orang yang ada di dalam Al-Quran. Poin yang ketiga tadi, yang pertama, faminhum zalimul nafsi. Kata Allah, kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yang Allah pilih. Di antara mereka kemudian ada faminhum zalimul nafsi. Ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Siapa golongan pertama ini? Faminhum zalimul nafsi. Al-Quran sudah nyampe kepadanya, berita, perintah, larangan dan lain sebagainya, penjelasan tentang hak dan batil, halal dan haram, dosa dan pahala sudah nyampe, tetapi dia tidak pernah menghiraukan tentang hal itu. Diperintah sholat tidak pernah sholat, diperintah zakat tidak pernah zakat, diperintah puasa haji, begitu juga yang lain, sama sekali. Faminhum zalimul linafsi. Ini golongan pertama, nyampe Al-Quran kepadanya, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Golongan pertama. Golongan kedua, awaminhum muqtasid. Golongan pertengahan. Siapa golongan pertengahan ini? Tahu dalilnya, tahu ayatnya, sudah disampaikan oleh para kiai, para ulama, para asatidz, para ustadz. Itu perintah wajib, ini perintah sunnah. Yang terjadi dalam kehidupannya apa? Satu saat dia menunaikan, satu saat juga meninggalkan. Kalau bahasa kita,
diibaratkan kepada penetapan sholat, kadang enggak. Sholatnya mungkin maghrib saja, isyanya ditinggalkan, atau sebaliknya, hanya zuhur aja, asar ditinggalkan. Puasanya mungkin hanya seminggu saja, 3 minggunya ditinggalkan. Atau bahasa kitanya, perbuatan baik dilakukan, perbuatan dosa pun dilakukan. Ini orang yang pertengahan, namanya wa minhum muqtasid. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Golongan ketiga adalah orang-orang yang terlebih dahulu telah berbuat baik, mengamalkan Al-Quran dengan izin Allah. Di antara kita ada yang belum tahu dalilnya, tapi tahu itu perbuatan baik. Ada yang belum tahu ayatnya, tapi tahu bahwa perbuatan itu harus dihindari. Ini dengan izin Allah kita ada di situ. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang ketiga yang mendapatkan izin Allah mengamalkan nilai-nilai Al-Quran.